Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya, dengan gue Anggira Hardian, channel yang ngebahas tentang olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Jadi di kali ini gue pengen coba ngebahas nih ya. Ini nggak tahu bisa disebut review atau cuma membahas aja ya. Karena gue memang beneran cuma ngecek di rumah aja, nggak gue bawa ke gunung atau gue bawa berkegiatan di alam, nggak. Ini beneran di rumah aja. Mungkin next gue akan coba berkegiatan di alam. Jadi tas yang akan gue bahas adalah, namanya ini agak ribet nih. Ini brandnya Aftek, tapi ini kolaborasi dengan Bushcraft Indonesia. Itu komunitas Bushcraft yang ada di Indonesia ya. Nama tasnya nih, sebentar gue baca ya, nyontek dulu nih. Aftek Epic Adventure Rucksack. Nah keren nih, kolaborasi juga keren banget nih sama Bushcraft Indonesia. Jadi gue akan mencoba ngebahas tentang tas ini ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum gue memulai videonya lebih jauh nih, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian kalau misal ada informasi gue yang kurang atau ada yang salah, boleh kalian luruskan aja di kolom komentar ya. Karena memang tidak begitu banyak informasi tentang tas ini. Karena sebenarnya tas ini memang tidak diproduksi massal, jadi ini hanya sistemnya PO. Gue nggak tahu nih udah keberapa kali PO ya. Pokoknya tuh seingat gue ini di tahun 2023 deh, 2023 atau 2024 di bulan Januari. Kemudian barangnya itu datang di bulan Maret. Jadi tuh PO itu selama 2 bulan 3 bulan gitu nih baru dapet tas ini. Dan sebelumnya tas ini juga pernah PO di sebelumnya nih. Kayaknya juga dari PO yang antara satu dan kedua itu nggak ada perubahan, kayak bentuknya masih sama kayak gini. Masih keren, mungkin karena tingginya permintaan ya untuk dihadirkan lagi tas ini oleh Aftek sama teman-teman Bushcraft Indonesia. Kayak gitu sih. Oke, kita langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Jadi tas ini menggunakan bahan, nama bahannya itu adalah apa ya? Sebentar gue cek dulu. Kanvas Marsotto Premium. Jadi apa sih Kanvas Marsotto itu? Jadi setelah kalau gua googling nih teman-teman ya, Kanvas Marsotto itu adalah jenis kain kanvas yang memiliki tekstur lembut dan halus. Kain ini sering digunakan untuk membuat tas, jaket, sepatu, dan perlengkapan outdoor. Jadi gitu sih, memang ini bahan-bahan kanvas memang bagus sih menurut gue ya, karena tebel kayak gitu nih. Nah karakteristiknya itu kayak gimana sih? Kuat dan tidak mudah robek. Oke, kayaknya sih memang nggak mudah robek ya. Tahan lama dan nyaman saat digunakan. Tahan air, gue nggak tahu ini tahan air apa enggak. Cuma kalau menurut dari googling ya, dari Google yang gue dapetnya, tas ini water repellent atau water resistant, bukan waterproof. Jadi sebenarnya berbeda nih antara water repellent dengan waterproof ya teman-teman. Kalau water repellent itu memang tidak bisa menahan air sebegitu banyaknya itu bahannya. Beda dengan waterproof. Kalau waterproof tuh memang benar-benar bisa menahan air. Tapi kalau water resistant, water repellent itu kayaknya cuma berapa persen aja ya. Mungkin kalau percikan air atau gerimis masih oke. Tapi kalau intensitas hujannya lumayan tinggi atau kena air yang banyak, itu kayaknya nembus juga sih. Kayak gitu. Kemudian lembut, adem, dan tidak terlalu kaku. Ya memang ini nggak terlalu kaku sih kalau menurut gue. Memiliki tekstur salur yang khas. Salur nggak ngerti deh guys. Jadi itu ya teman-teman nih Kanvas Marsotto. Oke, kemudian apalagi nih bahan dalamnya nih ya. Dalamnya itu bahannya satin Urex 210D buat innernya nih. Satin Urex 210D. Gua nggak tahu ya satin Urex itu kayak gimana. Nanti lu lihat sendiri aja dalamnya. Oke sih menurut gue sih oke. Kemudian di sini ada zipper nih teman-teman ya. Zippernya itu ya kakak, nice sih, good sih. Gimana ke zippernya? Wah ini apakah ya kakak? Kok ini bukan ya kakak ya? SBS. Apakah SBS YKK juga, gue nggak tahu deh. Pokoknya ini bacaannya SBS ya teman-teman ya.
bukan YKK. Oke, kemudian apa nih? Cotton canvas webbing. Nah, webbing oke lah ya. Di sini ada beberapa webbing nih. Karena ini memang tas bushcraft ya. Yang gue tahu kalau tas bushcraft itu memang mendukung kepraktisan dan daya tahan yang luar biasa sih. Jadi di sini kalau kalian lihat tuh banyak banget webbing ya. Sini webbing. Wah, di sini webbing banyak banget nih. Di sini webbing. Apalagi nih? YKK velcro. Ini ada velcro ini teman-teman. Di atas nih ada velcro-nya. Kemudian back system using foam 10 mm plus PE board 1,3 mm. Nah, jadi memang oke sih kalau menurut gue. Back systemnya oke sih. Memang tebel banget. Seru sih ini. Harusnya ya. Terus buckle-nya acetal. Nah, yang paling penting juga di buckle gitu teman-teman. Nih, buckle ini acetal. Memang untuk kekuatan di acetal yang gue juga pernah ngebahas ya. Ada di video gue sebelumnya tentang si buckle acetal ini. Memang bagus sih kalau untuk peralatan pendakian gunung sih. Oke sih ini acetal. Oke, terus volumenya 35 liter. Nah, ini untuk volume ya. 35 liter gue rasa cukup ya. Cukup banget nih. Karena kalau kalian lihat nih, yang gue suka nih dari tas ini nih. Ini dia mempunyai 2 kompartemen utama. Jadi ini yang di sini kompartemen, 1 kompartemen utama nih di sini yang bagian besarnya. Nah, yang kedua, nah yang tadi kita bahas ini nih. Yang ada zippernya. Nah, yang gue suka lagi, ini kan bisa kebuka semua nih sampai bawah nih, dari atas sampai bawah nih bisa kebuka. Tapi ada tapinya. Ini nih bukan di dalam 1 kompartemen utama, gitu loh. Jadi nggak mengganggu. Jadi lu bisa naruh ini. Kalau yang di kompartemen utama nih kayak macam lu naruh sleeping bag, pakaian. Kalau ini nih barang-barang yang kira-kira lu cepet pengen lu ambil kayak jaket, raincoat, oke banget sih nih. Jadi nggak mengganggu yang di dalam utama ini nih. Ini the best sih. Keren. Kemudian nih, lu di sini nih lihat nih. Ini tuh ada kayak leather. Apa sih sebutannya? Coba gue baca deh. Iya bener. Tapi ini untuk stropping aja nih. Nah, ini kegunaannya untuk stropping pisau. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah gini nih, bukan untuk mengasah pisau, bukan, tapi ini lebih ke untuk membersihkan pisau, kayak gitu. Jadi gue sering banget nih, apalagi gue lagi suka pakai pisau karbon ya. Jadi sering banget namanya karbon itu pasti kayak ada bintik-bintik hitam-hitam nih kalau udah kita nggak gunakan, kayak gitu-gitu. Nah, leather ini cocok untuk ngebersihin bagian yang kotor-kotor di pisau itu. Kayak gitu, nice sih. Memang ini karena diciptakan untuk teman-teman bushman atau enggak orang-orang yang menyukai dunia bushcraft ya. Jadi memang sedemikian rupa lah dibentuknya tas ini. Keren. Nah, kemudian selain dari 2 kompartemen utama tadi, di sini juga banyak banget lah, masih ada kompartemen lain. Kayak gini nih. Ini 1 kompartemen kecil di sini. Ya, ini bisalah lu naruh P3K di sini masih oke lah. Kemudian di sini ada pouch buat botol. Ini tuh biasanya gue pernah coba pakai Sinalgen yang ukuran 1 liter ya. Ini cukup. Kemudian yang menarik nih satu lagi. Ini ada EDC pouch. Wah, ini sih keren sih menurut gue. Keren nih EDC pouch ya. Tuh. Udah kompartemen itu udah dibikin sedemikian rupa sih ini. Keren sih ini tuh. Ini lu mau naruh multitool lah, lu mau naruh ya yang seputar apa ya, alat keselamatan lu lah. Lu bisa banget taruh di sini nih. The best sih. Keren.
Udah gitu nih, si edisi pouchnya ini juga punya 2 kompartemen nih, ada satu kecil nih. Ini bisa banget lu naruh duit di sini nih. Bisa nih, naruh duit di sini, lu naruh handphone juga kayaknya masih bisa lu taruh di sini. Itu sih the best sih. Nah, kemudian di bagian atas ini ada satu kompartemen ya buat lu naruh apa sih biasanya. Lu kalau di atas naruh apa sih biar cepet? Itu kalau gue biasanya ya selimut mungkin ya, selimut, jaket bisa nih lu taruh di atas, atau sleeping bag bisa lu taruh di atas. Praktis banget, keren banget nih tas. Nah, di bawah juga di sini ada satu setting. Ini kompartemen. Nah, isinya nih lu bisa untuk menggantung barang. Ya standar lah. Biasanya ini kalau di sini biasanya gue naruh apa ya? Matras kali ya. Matras bisa banget nih lu taruh di bawah. Keren loh, dia rapi jadinya karena ketutupan sama sleting, ada sleting di sini. Keren sih. Jadi ini juga berguna juga ya kalau lu mau naruh eksternal rain cover, bisa banget nih di sini. Karena memang di paket pembelian ini nggak ada rain covernya. Oh iya, sekali lagi ya, ini untuk membeli ini sistemnya PO teman-teman. Gua nggak tahu akan dibuka lagi PO-nya atau enggak. Tapi memang tidak diproduksi secara massal atau banyak kayak gitu sih. Ini the best nih. Apalagi kemudian ya. Nah, yang gue suka lagi nih, yang tadi kayak sempat gue bilang juga, ini tebel men, tebel banget nih. Ini enak nih. Jadi nih kalau misalnya lu ada di dalam tuh ada barang yang kayak kotak tuh apa ya? Kalau nggak kompor, kalau nggak nesting yang bentukan kotak nih. Kalau lu naruhnya ngasal, lu buru-buru, nggak sempet packing dengan rapi, nggak menonjol nih, nggak bikin pegel juga nih. Sini nih. Dan mungkin juga ini di dalam ya, itu ada kayak slot. Gue nggak ngerti ya buat laptop atau buat water bladder, gue nggak tahu nih si kegunaannya. Tapi kalaupun lu pengen naruh buat laptop, aman banget karena di sini tebel nih men. Tebel. Satu lagi yang paling gue suka, ini sering banget gue bahas ya, nih masalah si solder. Ini nih. Ini penting banget kenapa? Karena kalau di gue ya, nyaman atau enggaknya sebuah tas itu gue lihat dari si solder ini kan. Dan ini gue sukanya, ini tuh tebel dan ini tebel, lebar ini tuh lebar dan tebel. Jadi lu make walaupun bebannya udah maksimum dan perjalanan panjang, medannya ekstrim pun menurut gue masih nyaman karena tebel dan lebar men. Ini enak banget nih kalau menopang banget nih sama pundak kita. Jadi nggak bikin pegel, nggak bikin panas. Udah gitu di sini juga dilengkapin sama nih ada buckle juga nih. Ada fluidnya juga. Ini buat emergency tentunya dan warnanya orange. Ini memang penting banget, sesuatu yang berhubungan dengan buat emergency kita memang harus warnanya warna-warna terang. Dan sebenarnya oranye itu adalah warna yang paling mudah ditemukan. Ini dari yang gue pelajarin ya. Warna oranye adalah warna yang paling mudah ditemukan ketika dalam keadaan darurat emergency, baik itu di laut atau di gunung. Makanya itu kebanyakan peralatan safety itu warnanya oranye. Kayak gitu. Kemudian di sini ada hip belt-nya. Memang bukan hip belt yang lebar karena ini kan ruksak ya, bukannya carrier ya. Jadi nggak perlu lah kalau menurut gua ada yang kantong-kantongnya hip beltnya, nggak perlu lah. Karena ini memang backpack sih, sejatinya ini backpack bukannya carrier. Kayak gitu. Dan dari tas ini aja udah mengakomodir menurut gua tuh banyak banget kompartemen. Lu mau naruh apapun di sini ada tempatnya pokoknya kayak gitu. Sampai di sini nih men, lihat nih. Di sini nih, ini kayaknya sih tempat buat kapak nih ya, karena memang ini tas untuk busker. Dipikirin lu, dikasih lu tempatnya. Nih, kan ini bolong nih. Keren sih ini tas ya. Jujur aja nih, gua udah
setahun beli ini baru sekali gue pakai waktu itu, tapi nggak gue videoin. So far oke aja, dan memang nggak banyak bawa barang sih gitu. Mungkin next ya akan gue coba dengan bawa barang full load, entah gue main ke alam atau gue ke gunung atau gimana, ntar gue coba deh. Tapi tas ini the best sih. Apalagi ya yang belum kita bahas ya, itu sini velcro nih, kalau lu menaruh emblem komunitas lu atau lu mungkin punya logo, bisa taruh di sini tuh. Oke banget, the best. Oke lah, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah gue belum bisa ngelihat kekurangan dari tas ini, karena sejujurnya gue belum pernah coba pakai tas ini untuk berkegiatan di alam, belum pernah. Jadi belum tahu nih masalah kenyamanan tas ini saat digunakan, daya tahannya kayak gimana, belum pernah. Yang kedua adalah gue rasa tas ini sih oke ya, worth to buy lah menurut gue. Karena kenapa ya? Karena Aftec ini dia tidak menciptakan sendiri gitu loh. Mereka punya tim dari Bushcraft Indonesia, karena ini memang kolaborasi ya dengan Bushcraft Indonesia, itu komunitas Bushcraft yang oke lah di Indonesia. Jadi menurut gue nih nggak asal bikin si Aftec ya, pasti tuh ada masukan dari teman-teman penggiat Bushcraft. Jadi begini. Jadi oke banget sih. Nah, apakah tas ini layak dibeli? Balik lagi ke kebutuhan kalian teman-teman dan selera kalian. Kalau gue jujur aja, gue bukan penggiat Bushcraft, enggak, gue bukan bushman ya teman-teman. Cuma tuh gue adalah orang yang saat ini kalau membeli barang perlengkapan gunung itu harus worth to buy, harus worth it lah. Jadi kenapa gue memilih tas Bushcraft? Sebelumnya nih, gue udah pernah punya tas namanya Kayu, itu produksi bukan Ras Outdoor. Modelnya serinya Kayu. Lu lihat videonya juga udah gue bikin juga, udah gue review juga itu lokal juga ya teman-teman. Kemudian ada Heuk bag apa Heuk Craft gitu. Itu tasnya modelnya sama kayak gini. Kenapa gue suka tas-tas kayak gini? Karena satu, modelan klasik kontemporer gini nih kayaknya nggak usang deh dimakan zaman. Jadi sampai kapanpun kayaknya masih oke nih model-model gini ya teman-teman ya. Masih oke sih tas-tas model begini. Gue nggak tahu ya, balik ke selera kalian. Terus yang kedua, daya tahan. Kanvas itu yang gue tahu memang kuat ya, tapi ya tergantung pemakaian lu aja kayak gimana sih ya. Tapi oke lah, kenapa gue memilih ini? Karena menurut gue butuh yang daya tahannya bagus, modelnya bagus menurut gue. Kemudian apalagi, nah secara kepraktisan nih kompartemennya tadi lu lihat sendiri aja, banyak banget. Ada EDC pouch, ada tempat naro X atau naro kampak, macam-macam. Lu bisa naro apapun, bagian atas di bagian bawah. Oke, itu kepraktisan itu yang gue butuhin. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi memang gue belum bisa melihat minusnya di tas ini. Mungkin nanti akan gue coba ya untuk berkegiatan. Kayak gitu sih. Ya udah, kayaknya itu aja yang bisa gue simpulkan. Oh iya, untuk harganya waktu itu PO itu gue sekitar 699.000. Ya 700.000 kurang 1.000, tapi udah dapet topi yang gue pakai ini nih. Ini udah sepaket sama tas ini. Kayak gitu. Gue nggak tahu lagi apakah akan ada PO lagi atau nggak tahu. Semoga aja kalau emang teman-teman minat, mungkin aja banyak yang minat, banyak yang kepengen. Kalian boleh tanyain aja ke teman-teman dari Bushcraft Indonesia atau enggak dari Aftec Indonesia. Kalian boleh tanya langsung aja ke mereka. Kalau menurut gue tas ini oke banget. Tapi semua tas gunung itu gue nggak bisa rekomen, gue nggak bisa bilang ini keren banget di tas ini. Gue nggak bisa bilang, karena balik lagi ke selera kalian. Di kenyamanannya itu bisa beda-beda teman-teman. Kayak gitu. Jadi oke menurut gue belum tentu oke menurut kalian. Kayak gitu. Oke, gue akhirin dulu video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian ya, yang ingin membeli tas, siapa tahu. Kayak gitu sih.
Oke, kalau memang gue ada salah dalam ucapan atau salah dalam menjelaskan, kalian boleh komen di bawah. Thank you udah nonton video gue. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.